Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda peringatan dua: apa jadinya jika seorang tokoh muda yang selama ini dipuji sebagai simbol etika dan kesantunan politik, tiba-tiba dijatuhkan secara kasar dan dicap sebagai pengkhianat? Siapa yang bermain di balik layar? Dan siapa sebenarnya yang sedang disingkirkan dari panggung kekuasaan? Pagi itu, jagat politik nasional tidak sekadar bangun dengan berita biasa. Ia terbangun oleh ledakan narasi. Judul-judul besar bermunculan, nada bicara para elit berubah dingin, dan satu nama mendadak menjadi pusat-pusaran: Agus Harimurti Yudhoyono. Bukan karena prestasi, bukan pula karena pencapaian, melainkan karena tuduhan paling menyakitkan dalam politik: pengkhianatan. Kata itu bukan sekadar label. Dalam politik, pengkhianat adalah vonis sosial. Ia membunuh karakter, memutus simpati, dan menempatkan seseorang sebagai musuh bersama. Dan hari itu, cap tersebut diarahkan kepada AHY, tokoh yang selama ini dikenal tenang, santun, dan jarang meledak-ledak di hadapan publik. Namun politik tidak pernah bekerja dengan logika kesantunan. Ia bekerja dengan kepentingan. Isu mulai bergulir dari ruang-ruang tertutup. Disebutkan bahwa AHY dianggap tidak lagi sejalan dengan arah kekuasaan baru. Ada perbedaan sikap, ada garis yang tak mau ia lewati. Disinilah konflik bermula. Bukan soal jabatan semata, melainkan soal kepatuhan. Dalam waktu singkat, narasi berkembang liar. AHY disebut menghambat, tidak solid, bahkan menusuk dari belakang. Tuduhan-tuduhan itu menyebar cepat, seolah sudah disiapkan jauh hari. Publik pun terbelah, antara yang percaya dan yang mencium aroma rekayasa. Yang mengejutkan, tak lama setelah cap itu beredar, muncul isu yang jauh lebih keras: pencopotan jabatan AHY. Bukan dengan dialog terbuka. Bukan dengan mekanisme terhormat, melainkan dengan cara yang dinilai banyak pihak dingin, sepihak, dan tanpa empati politik. Bagi sebagian pengamat, inilah momen ketika politik Indonesia kembali memperlihatkan wajah lamanya, wajah kekuasaan yang tidak suka dibantah. Situasi ini membuat tekanan terhadap AHY kian berat. Dalam lingkaran dekatnya, beredar cerita tentang kondisi mental dan emosional yang terguncang. Bukan karena kalah, melainkan karena cara ia diperlakukan. Seolah-olah pengabdian, rekam jejak, dan nama besar keluarganya tak lagi berarti apa-apa di hadapan mesin kekuasaan yang sedang melaju kencang. Di saat yang sama, publik mulai bertanya, mengapa semua ini terjadi sekarang? Mengapa konflik ini muncul tepat di tengah konsolidasi politik nasional? Dan mengapa, dari sekian banyak tokoh, AHY yang harus menjadi korban pertama? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa perhatian pada satu rencana besar yang sedang disusun rapi. Sebuah skenario kekuasaan yang melibatkan regenerasi, kesinambungan, dan wajah baru politik nasional. Dalam rencana itu, keseragaman sikap menjadi syarat utama. Siapapun yang berbeda, berisiko tersingkir. Disinilah nama Gibran Rakabuming Raka mulai disebut-sebut. Bukan sebagai pelaku langsung, melainkan sebagai simbol dari poros kekuasaan baru yang sedang dibangun. Poros yang membutuhkan stabilitas mutlak, loyalitas total, dan minim gangguan. Bagi sebagian elit, AHY dianggap variabel yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Terlalu mandiri. Terlalu berhati-hati. Terlalu idealis di saat politik justru menuntut kecepatan dan kepatuhan. Maka ketika ia tak mau mengikuti irama, label pun ditempelkan. Ironisnya, semua ini terjadi di ruang demokrasi yang katanya menjunjung perbedaan. Namun realitas berkata lain. Perbedaan sikap kini dibaca sebagai pembangkangan. Dan pembangkangan, dalam politik kekuasaan,
harus dibereskan. Media sosial pun meledak. Pendukung AHY berbicara lantang tentang ketidakadilan. Mereka menyebut ini sebagai pembunuhan karakter yang sistematis. Sementara pihak lain memilih diam yang justru terasa lebih nyaring daripada 1000 pernyataan. Babak awal ini bukan sekadar tentang satu orang yang dijatuhkan. Ini adalah sinyal. Pesan keras bahwa dalam permainan besar kekuasaan, yang tidak sejalan akan ditinggalkan. Dan bagi publik, ini adalah peringatan bahwa demokrasi tidak hanya diuji di bilik suara, tetapi juga di ruang-ruang gelap tempat keputusan besar dibuat tanpa saksi. Setelah tudingan pengkhianatan dan isu pencopotan jabatan AHY menyebar luas, satu hal yang tak bisa dikendalikan mulai bergerak dengan kekuatannya sendiri, opini publik. Dan dalam politik modern, opini publik adalah senjata yang jauh lebih berbahaya daripada intrik ruang tertutup. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang berat, bukan hanya bagi AHY, tetapi juga bagi mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Media arus utama mulai mengubah nada. Jika sebelumnya berhati-hati, kini mulai muncul analisis tajam. Frasa-frasa seperti cara yang tidak elegan, minim etika politik, dan presiden buruk demokrasi perlahan memenuhi ruang diskusi. Yang menarik, kritik tidak datang dari satu kubu saja. Tokoh-tokoh senior lintas partai, akademisi, hingga aktivis demokrasi mulai angkat suara. Mereka tidak selalu membela AHY sebagai figur, tetapi membela prinsip. Prinsip bahwa perbedaan sikap tidak boleh dibalas dengan peminggiran yang kasar. Disinilah narasi mulai berbalik. Publik tidak lagi bertanya apa kesalahan AHY, melainkan siapa yang diuntungkan dari penyingkiran AHY. Pertanyaan itu berbahaya. Karena ketika publik mulai menelusuri motif, skenario besar yang sebelumnya rapi mulai terlihat retaknya. AHY sendiri memilih sikap yang bagi sebagian orang mengejutkan, diam. Tidak ada serangan balik. Tidak ada konferensi pers emosional. Tidak ada bantahan keras. Sikap ini justru memperkuat simpati. Dalam politik yang penuh teriakan, keheningan bisa terdengar lebih jujur. Namun diamnya AHY bukan tanpa makna. Orang-orang terdekatnya menyebut ia sedang menimbang, bukan menyerah. Menimbang langkah, menimbang dampak, dan menimbang apakah perlawanan terbuka justru akan memperkeruh keadaan. Sikap ini mengingatkan publik pada satu hal, tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan suara keras. Sementara itu, di kubu kekuasaan, situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan. Tekanan mulai terasa. Tagar-tagar kritik bermunculan. Video analisis independen viral. Bahkan pendukung garis keras pun mulai terbelah. Ada yang tetap loyal, ada pula yang mulai ragu. Keraguan adalah musuh terbesar konsolidasi politik. Beberapa elit mencoba meredam situasi dengan pernyataan normatif. Mereka berbicara tentang dinamika biasa, proses internal, dan hak prerogatif. Namun kata-kata itu terasa hampa. Publik sudah terlanjur membaca peristiwa ini sebagai ketidakadilan yang dipertontonkan secara terbuka. Yang lebih membuat situasi rumit, muncul bocoran-bocoran informal dari lingkaran dalam. Disebutkan bahwa pencopotan itu sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi gaduh. Ia diperkirakan akan berlalu senyap. Namun satu kesalahan fatal dilakukan, meremehkan reaksi publik. Politik hari ini tidak bisa lagi diselesaikan di balik pintu tertutup. Setiap keputusan, sekecil apapun, akan diuji di ruang digital. Dan kali ini, keputusan itu gagal lolos dari ujian moral publik. Nama Gibran kembali mencuat dalam percakapan. Bukan karena pernyataan langsung, tetapi karena posisinya yang dianggap sentral dalam arsitektur kekuasaan baru.
Publik mulai mengaitkan segala kegaduhan ini dengan satu kesimpulan sederhana: ada ambisi besar yang sedang dipaksakan terlalu cepat. Sebagian analis menyebut, inilah kesalahan klasik kekuasaan, terlalu fokus pada tujuan, lupa pada proses. Padahal dalam demokrasi, proses seringkali lebih menentukan legitimasi daripada hasil akhir. Di internal koalisi, ketegangan mulai terasa nyata. Ada elit yang merasa langkah ini terlalu keras. Ada yang khawatir efek domino akan merusak elektabilitas. Ada pula yang mulai mempertanyakan, siapa berikutnya? Pertanyaan itu membuat banyak pihak gelisah. Karena jika hari ini AHY bisa diperlakukan demikian, maka besok siapapun bisa mengalami hal yang sama. Dalam suasana seperti ini, politik tidak lagi tentang strategi jangka panjang, melainkan tentang menghentikan kerusakan. Beberapa tokoh senior dikabarkan mulai turun tangan sebagai penenang. Mereka mencoba membuka jalur komunikasi, mencegah konflik melebar menjadi perang terbuka. Namun upaya itu tidak mudah. Kepercayaan sudah terlanjur retak. Di sisi lain, simpati terhadap AHY terus menguat. Ia mulai diposisikan sebagai simbol perlawanan diam terhadap arogansi kekuasaan. Narasi ini berkembang cepat, bahkan di luar kendali pendukungnya sendiri. AHY, yang sebelumnya dipandang sebagai politisi aman, kini dilihat sebagai sosok yang berani tidak tunduk. Ironisnya, semua ini justru berpotensi membalikkan keadaan. Apa yang semula dimaksudkan untuk melemahkan, perlahan berubah menjadi penguatan citra. Dalam politik, korban seringkali lebih kuat daripada algojo jika publik memihaknya. Bab kedua ini menandai satu hal penting: kendali narasi mulai lepas dari tangan elit. Publik mengambil alih, menilai dengan standar moral mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, kekuasaan tak lagi absolut. Konflik belum selesai. Justru semakin kompleks. Karena kini, yang dipertaruhkan bukan hanya posisi satu orang, melainkan kepercayaan rakyat terhadap arah demokrasi. Dan ketika kepercayaan mulai dipertanyakan, badai politik biasanya baru mencapai pusatnya. Jika bab sebelumnya menggambarkan gelombang balik dari luar, maka bab ketiga ini adalah retakan dari dalam. Di balik pernyataan resmi yang rapi dan senyum para elit di depan kamera, koalisi kekuasaan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bukan karena tekanan oposisi, melainkan karena ketidakselarasan internal yang kian sulit ditutupi. Ruang-ruang rapat yang biasanya penuh optimisme kini dipenuhi kehati-hatian. Setiap kata ditimbang. Setiap sikap dihitung risikonya. Beberapa elit mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil, bukan secara terbuka, tetapi dalam percakapan tertutup yang beredar cepat dari satu telinga ke telinga lain. Politik memang gemar berbisik sebelum akhirnya berteriak. Isu pencopotan AHY menjadi bahan evaluasi senyap. Ada yang menilai langkah itu terlalu tergesa. Ada pula yang menyebutnya sebagai kesalahan strategis yang mengorbankan stabilitas jangka panjang demi keuntungan sesaat. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi lingkar inti kekuasaan adalah satu hal: soliditas koalisi tidak lagi mutlak. Beberapa kader tingkat menengah mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka berada di garis depan, berhadapan langsung dengan konstituen. Di lapangan, pertanyaan-pertanyaan datang tanpa henti. Kenapa AHY diperlakukan seperti itu? Apakah ini adil? Apa jaminannya kami tidak akan bernasib sama? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab dengan jargon politik. Kegelisahan ini merembet cepat. Dari tingkat daerah ke pusat. Dari obrolan santai menjadi laporan internal. Dan ketika laporan-laporan itu sampai ke meja pimpinan, satu kesimpulan tak terelakkan: kepercayaan internal mulai terkikis. Dalam situasi seperti ini,
figur-figur kunci biasanya tampil sebagai penyeimbang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa tokoh sentral memilih menjaga jarak. Bukan menentang, tetapi juga tidak membela secara penuh. Sikap setengah-setengah ini justru menambah spekulasi. Publik membaca keheningan sebagai sinyal bahwa ada masalah serius yang belum selesai. Nama Gibran kembali menjadi pusat bisik-bisik. Bukan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai simbol dari arah baru kekuasaan yang dinilai terlalu cepat, terlalu dominan, dan kurang sensitif terhadap dinamika lama. Beberapa elit senior merasa peran mereka mulai dipinggirkan. Regenerasi yang seharusnya berjalan alami, kini terasa dipaksakan. Ketegangan antar generasi ini tidak pernah muncul ke permukaan, tetapi dampaknya nyata. Ada rasa tidak dihargai. Ada perasaan dilangkahi. Dan dalam politik, perasaan semacam itu bisa berbahaya. Di sisi lain, AHY tetap memilih jalur senyap. Namun diamnya kali ini mulai diartikan berbeda. Jika sebelumnya dipandang sebagai sikap menahan diri, kini ia dilihat sebagai strategi menunggu momentum. Orang-orang dekatnya menyebut, AHY tidak sedang mengumpulkan amunisi untuk menyerang, melainkan mengamati siapa kawan sejati, siapa yang hanya datang saat senang. Sikap ini memperkuat posisi moralnya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh manuver, konsistensi menjadi nilai langka. Dan nilai langka, ketika disorot publik, seringkali berubah menjadi kekuatan. Sementara itu, di ruang-ruang redaksi, diskusi semakin tajam. Media mulai mengurai kronologi secara detail. Dari pertemuan-pertemuan awal, perbedaan sikap yang semula kecil, hingga titik ketika keputusan pencopotan dianggap tak terhindarkan. Potongan-potongan ini disusun rapi, membentuk gambaran bahwa konflik ini bukan insiden tunggal, melainkan akumulasi ketegangan yang lama dipendam. Pengamat politik menyebut, konflik AHY adalah gejala, bukan sebab. Gejala dari sistem kekuasaan yang semakin terpusat, di mana perbedaan tidak lagi dirayakan, tetapi dicurigai. Dalam sistem seperti ini, konflik hanya soal waktu. Di internal partai-partai koalisi, mulai muncul dua arus pemikiran. Arus pertama ingin meredam isu secepat mungkin, menganggapnya sebagai badai sementara. Arus kedua justru melihat ini sebagai momen refleksi, bahkan koreksi. Mereka berargumen, jika kesalahan ini dibiarkan, dampaknya bisa menjalar ke agenda-agenda besar lain. Perdebatan ini tidak pernah diumumkan ke publik, tetapi jejaknya terlihat dari pernyataan-pernyataan yang mulai berbeda nada. Ada yang tetap keras. Ada yang mulai melunak. Ada pula yang tiba-tiba berbicara tentang pentingnya etika dan dialog, kata-kata yang sebelumnya jarang terdengar. Di luar gedung kekuasaan, masyarakat sipil tidak tinggal diam. Diskusi publik digelar. Webinar, forum kampus, hingga mimbar-mimbar kecil di daerah membahas kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana demokrasi diuji. AHY menjadi studi kasus, bukan karena siapa dirinya, tetapi karena apa yang ia alami. Narasi ini berbahaya bagi kekuasaan. Ketika satu kasus berubah menjadi simbol, ia sulit dipadamkan. Setiap langkah lanjutan akan selalu dibandingkan dengan kasus awal. Dan setiap ketidakadilan baru akan ditarik ke satu benang merah yang sama. Bab ketiga ini menunjukkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih dalam. Bukan lagi soal citra, tetapi soal struktur kekuasaan. Retakan yang awalnya kecil kini melebar, merambat ke fondasi koalisi. Dan semakin lama dibiarkan, semakin sulit diperbaiki. Politik sering mengajarkan satu hal pahit, musuh terbesar bukanlah lawan di luar, melainkan ketidakpercayaan di dalam. Dan saat ketidakpercayaan itu tumbuh,
Kekuasaan yang tanpa kokoh bisa runtuh perlahan, tanpa satu pun serangan frontal. Badai ini belum mencapai puncaknya. Namun tanda-tandanya jelas. Dan di kejauhan, publik menunggu satu hal, apakah akan ada koreksi atau justru penyingkiran berikutnya. Bab keempat ini adalah titik didih. Setelah retakan internal makin terasa dan simpati publik kian menguat pada AHY, satu hal yang paling ditakuti oleh kekuasaan akhirnya terjadi, narasi lepas dari kendali. Tidak lagi ditentukan oleh konferensi pers resmi, tidak bisa lagi diarahkan oleh pernyataan satu arah. Narasi kini hidup, liar, dan bergerak mengikuti emosi publik. Di ruang digital, potongan pernyataan lama kembali diungkit. Video arsip, kutipan pidato, dan rekam jejak sikap AHY diputar ulang. Publik mulai membandingkan siapa yang konsisten, siapa yang berubah. Dalam perbandingan itulah, kekuasaan seringkali kalah karena arsip tidak bisa berbohong. Diskursus bergeser. Jika sebelumnya fokus pada pencopotan jabatan, kini melebar menjadi pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah politik Indonesia sedang bergerak menuju sentralisasi kekuasaan yang berbahaya? Pertanyaan ini mengganggu karena menyentuh inti masalah yang selama ini dihindari. Elit-elit tertentu mulai merasa terpojok. Mereka tidak terbiasa berada dalam posisi defensif. Selama ini, agenda besar selalu berjalan mulus karena narasi dikendalikan dari atas. Namun kali ini berbeda. Setiap klarifikasi justru melahirkan pertanyaan baru. Setiap bantahan terasa normatif dan dingin. Dalam situasi ini, muncul upaya-upaya untuk mengalihkan isu. Beberapa agenda besar lain tiba-tiba dimunculkan ke ruang publik. Namun perhatian masyarakat tetap kembali ke satu titik, perlakuan terhadap AHY. Upaya pengalihan itu gagal, bahkan dianggap sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Di internal kekuasaan, ketegangan meningkat. Rapat-rapat darurat digelar. Nada bicara meninggi. Ada yang menyalahkan tim komunikasi, ada yang menyalahkan strategi, ada pula yang mulai menyalahkan keputusan awal. Namun dalam politik, saling menyalahkan jarang menghasilkan solusi. Nama Gibran kembali menjadi simbol perdebatan, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Bukan lagi sekadar regenerasi, tetapi soal persepsi arogansi. Publik menilai, kekuasaan baru seharusnya datang membawa kesegaran dan dialog, bukan peminggiran dan pemaksaan. Yang menarik, kritik ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari pendukung yang sebelumnya loyal. Mereka tidak secara langsung menentang, tetapi mulai mengajukan pertanyaan kritis. Dan ketika pendukung sendiri mulai bertanya, itu adalah tanda bahaya serius bagi stabilitas politik. Sementara itu, AHY akhirnya mulai berbicara, bukan dengan serangan, melainkan dengan narasi reflektif. Dalam beberapa kesempatan terbatas, ia menyampaikan pesan tentang pentingnya etika, dialog, dan penghormatan dalam politik. Tidak ada nama disebut. Tidak ada tudingan langsung. Namun pesan itu justru terasa lebih kuat. Publik membaca pesan tersebut sebagai kritik halus namun tajam. Sikap AHY yang tetap tenang di tengah badai memperkuat citra bahwa ia bukan korban yang pasif, melainkan aktor yang sadar betul akan posisinya dalam sejarah politik. Ia seolah berkata, politik boleh keras, tetapi martabat tidak boleh hilang. Pernyataan-pernyataan ini memicu efek domino. Tokoh-tokoh lain mulai berbicara dengan bahasa serupa. Kata etika yang sempat hilang dari kamus politik mendadak menjadi tema utama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa kekuasaan mulai merasa terancam oleh standar moral yang mereka sendiri abaikan. Di balik layar, upaya kompromi mulai dibicarakan.
Ada wacana rekonsiliasi. Ada pembicaraan tentang pertemuan tertutup. Namun publik sudah terlanjur skeptis. Mereka menilai, rekonsiliasi tanpa pengakuan kesalahan hanyalah kosmetik politik. Bab keempat ini juga menandai munculnya kekhawatiran baru, efek jangka panjang. Para analis mulai menghitung dampak konflik ini terhadap agenda besar nasional. Stabilitas koalisi, kepercayaan investor, hingga legitimasi kebijakan strategis ikut dipertaruhkan. Semua karena satu keputusan yang diambil tanpa empati. Dalam konteks ini, kekuasaan dihadapkan pada dilema klasik. Jika mengakui kesalahan, wibawa bisa runtuh. Jika terus bertahan, kerusakan bisa semakin luas. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman. Dan disitulah terlihat bahwa kekuasaan, betapapun kuatnya, tetap rapuh ketika berhadapan dengan opini publik yang bersatu. Di lapangan, relawan-relawan dan simpatisan AHY mulai bergerak secara organik. Bukan dengan demonstrasi besar, tetapi dengan diskusi, konten edukatif, dan narasi tandingan. Gerakan ini sulit dipetakan karena tidak terpusat. Dan justru karena itu, sulit dihentikan. Bab keempat ini adalah fase ketika konflik berubah menjadi krisis legitimasi. Bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang apakah kekuasaan masih dipercaya untuk memimpin dengan adil. Pertanyaan ini jauh lebih berbahaya daripada kritik biasa. Sejarah politik mencatat, banyak rezim tidak runtuh karena serangan lawan, melainkan karena kehilangan kepercayaan dari dalam. Dan ketika kepercayaan itu hilang, setiap langkah terasa berat, setiap keputusan dicurigai. Badai kini berada tepat di atas kepala kekuasaan. Dan publik menunggu bab berikutnya dengan satu pertanyaan besar, apakah akan ada keberanian untuk mengoreksi diri, atau justru langkah keras yang memperdalam luka? Karena setelah titik didih, hanya ada dua kemungkinan, pendinginan yang bijak atau ledakan yang tak terkendali. Bab kelima ini adalah fase manuver terakhir, saat setiap langkah kecil memiliki konsekuensi besar, dan setiap keputusan yang tertunda justru memperbesar risiko. Setelah narasi benar-benar lepas dari kendali, kekuasaan berada di persimpangan yang tidak nyaman, mengakui kesalahan atau mengeraskan barisan. Keduanya berbahaya. Namun menunda pilihan jauh lebih berbahaya. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan tidak lagi berputar pada citra semata, melainkan kerusakan yang harus dihentikan. Data survei internal mulai dibuka. Grafik kepercayaan publik diteliti dengan wajah tegang. Ada penurunan yang konsisten, tidak tajam, tetapi merata. Dan dalam politik, penurunan yang merata menandakan sesuatu yang struktural. Beberapa elit mulai menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pernyataan pers. Isu AHY telah berkembang menjadi simbol. Simbol tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan perbedaan. Simbol tentang etika yang dikorbankan demi kecepatan. Simbol tentang generasi baru yang dinilai lupa menoleh ke belakang. Upaya pertama yang dilakukan adalah penyelarasan pesan. Tim komunikasi mencoba menyatukan nada bicara para juru bicara. Kata-kata dipilih dengan hati-hati. Frasa yang berpotensi memicu reaksi negatif dihindari. Namun upaya ini terasa terlambat. Publik sudah membaca pola. Setiap pernyataan yang terlalu rapi justru dicurigai sebagai rekayasa. Di saat yang sama, muncul perdebatan sengit di internal. Apakah perlu membuka ruang dialog dengan AHY secara terbuka? Sebagian menilai ini langkah berani yang bisa meredam ketegangan. Sebagian lain menganggapnya sebagai bentuk kelemahan yang akan dimanfaatkan. Perdebatan ini memecah meja rapat menjadi dua kubu, pragmatis dan prinsipil. Kubu pragmatis ingin badai segera berlalu.
Mereka siap mengorbankan ego demi stabilitas. Kubu prinsipil, atau yang mengklaim demikian, menganggap konsesi sebagai preseden buruk. Jika satu kali mundur, kekuasaan akan terus ditekan. Ketegangan antar kubu ini menciptakan kebuntuan. Tidak ada keputusan cepat. Dan waktu terus berjalan. Sementara itu, AHY tetap pada jalurnya. Ia tidak menghindar, tetapi juga tidak memaksa. Dalam beberapa forum, ia berbicara tentang rekonsiliasi yang bermartabat. Bukan sekadar duduk bersama, tetapi rekonsiliasi yang diawali pengakuan bahwa ada proses yang keliru. Pesan ini sederhana, namun sulit diterima oleh kekuasaan yang terbiasa selalu benar. Di tingkat akar rumput, dampaknya semakin nyata. Kader-kader di daerah melaporkan kebingungan. Mereka diminta menjaga soliditas, tetapi dihadapkan pada pertanyaan moral dari masyarakat. Mereka diminta menjelaskan keputusan, tetapi tidak dibekali alasan yang meyakinkan. Ketika kader bingung, mesin politik melambat. Beberapa tokoh senior mencoba mengambil peran penengah. Mereka menghubungi kedua belah pihak, menawarkan jalan tengah. Pertemuan informal mulai dibicarakan. Lokasi dirahasiakan. Agenda dibatasi. Namun bocoran-bocoran kecil tetap keluar, menandakan bahwa proses ini tidak semulus yang diharapkan. Publik menyambut upaya ini dengan skeptisisme. Mereka tidak lagi puas dengan simbol pertemuan. Yang ditunggu adalah perubahan sikap nyata. Apakah akan ada permintaan maaf? Apakah akan ada evaluasi terbuka? Ataukah semua akan dikubur rapi dengan jargon persatuan? Di sisi lain, tekanan eksternal semakin menguat. Akademisi merilis kajian. Organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan sikap. Media internasional mulai melirik sebagai contoh dinamika demokrasi di negara berkembang. Sorotan ini membuat ruang gerak kekuasaan semakin sempit. Setiap langkah akan dinilai bukan hanya oleh publik domestik, tetapi juga oleh mata luar. Di tengah tekanan itu, muncul opsi paling berisiko, langkah keras. Menutup perdebatan. Mengunci narasi. Mengandalkan kekuatan politik untuk memaksa stabilitas. Opsi ini menggoda bagi sebagian elit karena menawarkan kepastian jangka pendek. Namun risikonya besar, kepercayaan yang tersisa bisa runtuh total. Perhitungan demi perhitungan dilakukan. Biaya politik dihitung. Dampak elektoral diprediksi. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Namun satu hal mulai disepakati secara diam-diam, konflik ini tidak boleh berlarut. Terlalu banyak agenda besar yang terancam. Terlalu banyak energi terbuang. Bab kelima ini adalah fase ketika politik kembali ke hakikatnya, seni memilih kerugian yang paling kecil. Tidak ada kemenangan mutlak. Hanya pengelolaan risiko. Publik merasakan ketegangan ini. Nada pemberitaan berubah menjadi menunggu. Menunggu keputusan. Menunggu tanda. Menunggu apakah kekuasaan akan menunjukkan kebesaran hati atau justru memilih jalan pintas. AHY, dalam posisinya, tidak terlihat terburu-buru. Ia memahami satu hal penting, waktu kini bekerja untuknya. Semakin lama konflik ini bergulir tanpa penyelesaian yang adil, semakin kuat posisinya di mata publik. Namun ia juga sadar, terlalu lama menunggu bisa melelahkan pendukungnya. Disinilah drama politik mencapai fase paling menentukan. Semua aktor berada di panggung. Lampu sorot menyala terang. Dan tirai bab berikutnya akan dibuka oleh satu keputusan yang akan dikenang sebagai titik balik atau kesempatan yang disia-siakan. Karena setelah manuver terakhir,
politik tidak lagi memberi ruang untuk setengah-setengah. Yang tersisa hanyalah pilihan, memulihkan kepercayaan, atau hidup dengan luka yang semakin dalam. Bab ke-6 ini adalah penutup babak, bukan akhir cerita. Disinilah waktu, tekanan, dan pilihan bertemu pada satu titik yang menentukan. Setelah manuver terakhir dipertaruhkan, politik Indonesia memasuki fase sunyi yang justru paling menentukan, fase ketika keputusan diambil bukan di depan kamera, melainkan di ruang-ruang yang sunyi, dengan konsekuensi yang akan dirasakan bertahun-tahun ke depan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak lagi riuh, tetapi menekan. Pemberitaan memang menurun intensitasnya, namun bukan karena isu mereda, melainkan karena semua pihak menunggu satu sinyal. Pasar politik, jika boleh disebut demikian, tidak menyukai ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini telah berlangsung terlalu lama. Di lingkaran kekuasaan, kesadaran pahit mulai tumbuh. Narasi tidak bisa dikembalikan ke titik nol. Apapun keputusan yang diambil, bekasnya akan tetap ada. Pencopotan AHY, tudingan pengkhianatan, dan cara penanganannya telah menjadi bagian dari ingatan kolektif. Sejarah tidak mudah melupakan cara, meski sering melupakan alasan. Muncul pemahaman baru di antara sebagian elit, yang bisa dilakukan sekarang bukan menghapus luka, tetapi mencegah infeksi. Artinya, mencegah konflik ini menjalar ke isu-isu lain, mencegahnya menjadi pola, dan mencegahnya menggerogoti legitimasi kebijakan strategis yang sedang dan akan berjalan. Dalam kerangka ini, opsi rekonsiliasi kembali menguat. Namun kali ini dengan pendekatan yang lebih realistis. Bukan rekonsiliasi penuh simbol, melainkan penataan ulang relasi kekuasaan. Ada pembicaraan tentang mekanisme yang lebih terbuka, tentang ruang dialog yang lebih terstruktur, dan tentang batas-batas kewenangan yang lebih jelas. Namun semua itu membutuhkan satu prasyarat, pengakuan bahwa ada proses yang keliru. Tanpa pengakuan, semua upaya hanya akan terlihat sebagai tambalan. Di sisi lain, AHY berada pada posisi yang unik. Ia tidak menang secara formal, tetapi menang secara moral. Posisi ini memberi ruang gerak yang luas, tetapi juga tanggung jawab besar. Setiap langkahnya kini diawasi bukan hanya oleh pendukung, tetapi juga oleh mereka yang berharap pada perbaikan demokrasi secara lebih luas. Dalam beberapa pernyataan terakhirnya, AHY menekankan satu pesan yang konsisten, politik harus kembali pada etika dan penghormatan. Pesan ini bukan serangan, melainkan undangan. Undangan untuk memperbaiki, bukan mempermalukan. Sikap ini menempatkannya sebagai figur yang tidak reaktif, sebuah kontras tajam dengan kerasnya dinamika sebelumnya. Publik membaca ini sebagai kedewasaan politik. Dan disinilah letak ironi terbesar konflik ini, upaya melemahkan justru melahirkan figur yang lebih kuat secara simbolik. Dalam politik, simbol seringkali lebih tahan lama daripada jabatan. Sementara itu, nama Gibran dan poros kekuasaan baru tetap berada dalam sorotan. Bukan karena satu keputusan, melainkan karena persepsi yang terbentuk selama krisis ini. Persepsi tentang cara mengelola perbedaan, tentang sensitivitas terhadap etika, dan tentang kesiapan memimpin dalam situasi kompleks. Sebagian pendukung berharap krisis ini menjadi pelajaran. Bahwa kekuasaan baru tidak boleh mengulangi kesalahan lama. Bahwa kecepatan harus diimbangi kebijaksanaan. Bahwa loyalitas tidak boleh menggantikan dialog. Harapan-harapan ini menggantung di udara, menunggu jawaban dari tindakan nyata. Di tingkat akar rumput, dinamika juga berubah. Masyarakat semakin kritis. Mereka tidak lagi menerima narasi mentah. Setiap keputusan ditanya, bagaimana prosesnya? Siapa yang dilibatkan? Apakah adil?
Ini adalah warisan tak terduga dari konflik ini, kenaikan standar moral publik terhadap politik. Bab ke-6 ini menegaskan satu hal penting. Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam, tetapi juga tidak kokoh tanpa perawatan. Ia diuji melalui konflik-konflik seperti ini. Dan hasil ujiannya ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling mampu belajar. Apakah kekuasaan akan belajar? Itu masih menjadi tanda tanya. Namun yang jelas, publik telah berubah. Mereka lebih waspada, lebih berani bertanya, lebih sulit diyakinkan oleh jargon kosong. Sejarah, seperti biasa, akan memberi jarak sebelum memberi penilaian. Tetapi satu garis besar sudah mulai terlihat, konflik ini akan dikenang bukan hanya sebagai perselisihan elit, melainkan sebagai momen refleksi tentang arah demokrasi. Apakah ia akan menjadi titik balik menuju politik yang lebih beradab? Ataukah hanya catatan kaki dari kekuasaan yang berlalu? Jawabannya akan ditentukan oleh langkah-langkah setelah bab ini. Karena dalam politik, akhir sebuah konflik bukan ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, melainkan oleh siapa yang berani berubah. Bab ini ditutup, tetapi cerita bangsa terus berjalan. Dan publik, sebagai hakim terakhir, akan selalu mengingat siapa yang memilih etika dan siapa yang memilih kekuasaan.